Jadi lebih bagus yang mana? Kita lebih bagus mengejar kuantitasnya atau kita lebih bagus mengejar kualitas ASI-nya itu. Seperti yang kita tahu bahwa ASI itu akan selalu mengambil semua yang terbaik ya. ASI itu Halo mami-mami semuanya, apa kabar? Aku selalu berdoa untuk kalian, semoga selalu dilimpahi dengan kesehatan, dilimpahi dengan ASI yang lancar, dan selalu diberikan ASI yang semakin hari semakin berkualitas. Nah, ngomong-ngomong ASI yang berkualitas nih ya, ini banyak banget tuh pertanyaan kayak sebetulnya lebih bagus mana sih? ASI yang kuantitas, kita lebih bagus ngejar kuantitas atau ngejar kualitas. Nah, hari ini tuh kita mau bahas itu karena masih banyak ya kayak mungkin beberapa mami yang sering bingung lebih baik yang mana ya, aku ngejar kuantitasnya dulu atau kualitasnya dulu. Ini ya, tapi sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa kalian wajib subscribe dulu dan jangan lupa juga wajib follow di Instagramnya maupuung.id. Oke, kita langsung aja masuk ke materi. Jadi lebih bagus yang mana? Kita lebih bagus mengejar kuantitasnya atau kita lebih bagus mengejar kualitas ASI-nya itu. Seperti yang kita tahu bahwa ASI itu akan selalu mengambil semua yang terbaik ya. ASI itu satu-satunya yang dirancang khusus, bener-bener dia tuh menyesuaikan dengan kebutuhan si kecil. Nggak ada duanya, udah dibuat khusus desainnya seperti itu. Terus juga banyak manfaat yang luar biasa yang bisa kita dapatkan kalau misal anak kita ini diberikan ASI, apalagi kalau bisa sampai lulus 2 tahun kayak gitu kan. Makanya kenapa ada Mam Uung, kita akan selalu support kalian untuk lulus mengasihi 2 tahun. Nah, tapi di sini balik lagi, kalau kalian gimana nih? Lebih baik yang mana ya? Nah, aku juga mau sharing perjalanan aku mengasihi. Seperti mungkin ada beberapa mami yang udah tahu, tapi mungkin yang baru pertama kali dengar ini juga aku mau ulang dulu bahwa dulunya ASI aku tuh sangat banyak sekali. Setiap 2 minggu 1 kali aku tuh bisa mendonorkan ASIku 1 freezer. Ya, bukan cuma 1 freezer kecil loh, tapi 1 freezer tuh khusus karena aku betul-betul sewa freezer khusus seperti itu. Kok bisa sampai sebanyak itu? Karena apa? Karena aku adalah ibu yang DBF. Jadi kebetulan memang Marvel ini tidak mau minum ASIP sama sekali. Jadi setiap aku pompa, hasil pompanya ya pasti aku stok. Makanya kenapa hasilnya bisa 2 minggu tuh langsung kayak full 1 freezer, karena itu nggak pernah terminum sekalipun seperti itu. Dan lagi Marvel juga adalah anak yang punya banyak alergi. Karena penyebab alerginya itu, akhirnya aku hanya bisa mengkonsumsi 1 jenis makanan tertentu, bukan 1 jenis ya, ada 2-3 lah. Jadi aku cuma bisa mengkonsumsi daging sapi, daging babi, dan sayur wortel aja. Itu pun aku nggak bisa kayak yang dibumbu macem-macem. Jadi kalau misal di tradisi kita itu ada yang mengharuskan kayak 1 bulan pertama kita tuh harus makan kayak tim-timan gitu ya. Tim-timnya itu menjadi kasih jahe. Nah kayak gitu-gitu aku nggak bisa. Kalau misal aku makan yang terlalu banyak kayak rebusan jahe, bawang putih, merica, itu di Marvel tuh pencernaannya sudah nggak oke seperti itu. Jadi dia selalu terganggu dari pencernaannya karena Marvel juga punya kolik. Itulah yang menyebabkan aku hanya bisa mengkonsumsi beberapa jenis makanan tertentu selama perjalanan aku menyusui sampai Marvel usia 6 bulan. Kenapa kok sampai 6 bulan? Karena memang selama 6 bulan itu masa dimana aku sangat memperbaiki pencernaan Marvel ya di situ ya. Jadi selama pencernaannya ini masih belum bagus, masih belum stabil anggapannya, ya di situ pun aku harus diet. Anggapannya aku harus diet beberapa makanan yang menyebabkan Marvel alergi itu tadi. Karena hal tersebut itulah yang menyebabkan secara kuantitas ASIku memang bagus, tapi secara kualitas akhirnya jadi minim. Karena itu tadi, secara nutrisi makanan cuma bisa dapetnya dari itu-itu aja gitu loh. Dan aku juga nggak bisa konsumsi ASI booster apapun, karena seperti yang kita tahu, ASI booster itu kebanyakan pasti bahannya dari kacang kedelai. Terus juga dari kayak apa ya, kebanyakan pasti dari kacang kedelai, kacang almond yang seperti itu kan yang kita tahu. Terus dari beberapa kayak daun-daunan yang juga maksudnya aku nggak bisa konsumsi daun-daun yang masih bisa memungkinkan untuk menimbulkan gas seperti itu. Nah itu aku juga nggak bisa konsumsi. Jadi tuh misal nih kayak ada daun katuk tapi pasti ada campuran kayak kedelainya, ada daun katuk tapi ada campuran almondnya. Nah kayak gitu tuh aku nggak bisa itu. And that's why aku nggak bisa konsumsi booster ASI apapun, dan aku cuma bisa ngebus makanan ya dari daging sapi. Tapi
tetap ternyata kalau kamu protein yang sama, konsumsi jenis makan yang sama dalam waktu tertentu sama terus, kamu akan kekurangan salah satu nutrisi pastinya, seperti itu. Itulah juga yang menyebabkan kenapa ASIku bisa banyak tapi secara kualitas mungkin nggak bagus itu ya. Dan aku juga buah-buah tertentu kayak misal alpukat itu kan bagus ya, lemak yang baik, lemak yang bagus, tapi ketika aku makan alpukat si marvelnya ini langsung bedegelen alias sembelit kayak gitu. Jadi tetap maksudnya tuh kayak nggak, walaupun itu even itu kayak buah yang anggapannya tuh wah itu cuma buah nggak apa-apa, tapi di marvel juga nggak bisa. Itu karena bener-bener apa ya, sensitif sekali pencernaan dia. Itulah kenapa dulu aku juga masih belum sadar gitu loh. Aku pikir asal ASIku banyak, anakku bisa minumnya banyak, pastilah nanti berat badannya dia naik. Tapi kan kita tahu ya, Marvel itu dari lahir sampai usia 7 bulan berat badannya dia tuh selalu di bawah garis hijau. Artinya adalah Marvel berat badannya tuh tidak pernah tembus di garis normalnya berat badan anak seusia dia sampai usia 7 bulan gitu. Sampai akhirnya aku ketemu Mampu barulah itu mulai ngejar perlahan-lahan. Nah, tapi di sini aku mau gambarin. Jadi sebetulnya kayak contoh problemku dari pengalamanku, ASIku banyak gitu loh. Bahkan aku sampai bisa donor. ASIku banyak. ASIku kalau dibilang cukup sekali, sangat mencukupkan untuk Marvel, dan Marvel pun tuh minumnya banyak. Tapi kenapa dari berat badannya Marvel juga nggak naik gitu loh? Itulah ternyata karena kualitasnya juga tidak memadai, tidak mencukupi. Dengan banyaknya si ASI ini tadi, kualitas nutrisinya ini tidak mencukupi. Logikanya ya, memang ada kan selalu omongan kayak ASI itu akan selalu mengambil semua yang terbaik. Itu bener, ASI itu nggak mungkin ngambil yang nggak terbaik gitu loh. Makanya Tuhan tuh ciptain ASI luar biasanya di situ, akan selalu mengambil yang terbaik dari tubuh ibunya. Tapi di sini catatannya adalah kalau ibunya juga tercukupin kebutuhan nutrisinya. Sedangkan di kondisi aku atau mungkin di kondisi mama-mama lain yang di sana juga, kalau aku kan kebetulan anakku alergi, jadi aku cuma bisa konsumsi beberapa jenis makanan tertentu. Tapi apakah juga banyak mamah-mamah yang memperhatikan kebutuhan nutrisi kalian? Ya kan, banyaknya kalau misalnya kita working mom ya makan seadanya. Kalau kita biarpun nggak working mom, kita ibu rumah tangga tapi kita nggak ada asisten rumah tangga, ya kita makan seadanya. Makan kalau anaknya udah tidur, makan cepet-cepet, udah seadanya, makan apa kita makan. Kadang sehari bisa-bisa cuma makannya 1-2 kali. Itu pun makan dia cuma ada nasi putih sama lauknya apa, ya udah makan gitu aja. Minum air putih juga kadang sekenanya. Nah, karena sekenanya itu tadi, karena seadanya itu tadi, itulah yang secara kita nggak sadarin ya, sebetulnya pasokan nutrisi di dalam tubuh kita sendiri itu tidak mencukupi gitu. Apalagi nutrisi kita diambil sama anak kita kan. Nah, yang diambil itu nanti apa? Cadangan punya kita yang seharusnya misal kayak cadangan kalsium masuk di tulang-tulang. Akhirnya karena kita tidak mencukupi kebutuhan kalsium, yang disedot kalsium yang ada di dalam tulang kita. Memang itu nggak akan kerasa sekarang, tapi kerasanya tuh nanti setelah kayak berapa tahun lagi, setelah nanti mungkin kita bertambah usia, itu baru akan kerasa. Nggak usah jauh-jauh, mungkin banyak di sini mama-mama yang lihat video YouTube ini, kalian akan merasakan semenjak kalian menyusui tiba-tiba rambut kalian banyak rontok, terus bangun tidur badan tuh rasanya kayak digebukin, tangan jadi sering kesemutan, terus kayak badan kaku-kaku, pegel semua. Nah, itu sebetulnya udah salah satu tanda kita kekurangan kalsium kayak gitu. Itu tanpa kita sadarin loh. Jangka panjangnya tuh nanti banyak. Ujung-ujungnya apa kalau kita kekurangan kalsium? Ini aku cerita dari kasusnya mama aku juga ya. Mama aku itu anaknya empatnya dia nyusuin semua. Dan mama aku memang karena dari orang desa, ya dulu itu nggak ada asisten rumah tangga, dia urus sendiri semua anak-anaknya, nggak ada asisten rumah tangga, akhirnya makan sekenanya gitu. Juga bukan kalau zaman dulu orang desa kan nggak ada yang kayak sekarang ya, dokter nggak secanggih sekarang. Kalau zaman dulu mungkin masih ke mungkin kayak ke dukun-dukun beranak kayak apa bidan mungkin kayak gitu, yang mungkin tidak meresepkan vitamin tambahan secara khusus seperti sekarang semakin canggihnya teknologi seperti itu ya. Karena 4 anak, makannya juga sembarangan, akhirnya kenanya sekarang. Dia bener-bener sekarang tuh ngerasain mamaku kayak kurang banget, jadi tuh bisa kena ke sarafnya dia susah, mamaku tuh susah tidur, bahkan bisa sampai seminggu gak tidur sama sekali loh mamaku tuh. Itu karena sudah ada kelainan saraf, dan itu karena waktu kita nanya ke dokter, kok bisa dok? Ya itu, jadi rentetannya tuh karena ada kekurangan nutrisi cukup lama gitu. Nah, jadi memang ini nggak bisa disepelekan juga gitu loh. Jadi
Logikanya apa? Benar, ASI itu akan selalu mengambil semua yang terbaik dari tubuh mamahnya. Tapi kalau stoknya kita sendiri sudah berkurang, stoknya kita sendiri juga tidak mencukupi, maka nutrisi mana yang mau diambil lagi gitu ya. Selain kita juga digrogoti nutrisinya, ternyata juga masih belum mencukupi untuk anak kita, seperti itu. Makanya kenapa untuk ibu-ibu menyusui lebih penting sekali kita tuh memperhatikan kualitas ASI kita. Kuantitas tetap penting ya. Yang perlu kita ingat tuh gini, Mam. Kita nggak perlu terlalu ngoyo banget untuk ngejar kuantitas. Karena sebetulnya apa? Ketika kita mempunyai kualitas yang baik, kualitas kita 10 gitu ya, kuantitas kita misal kayak 3 gitu. Tapi dengan kualitas ASI kita yang semakin bagus, ASI itu nutrisinya semakin tinggi. Ketika nutrisi di dalam ASI kita tuh semakin tinggi, kita ngomongnya kayak istilahnya tuh semakin kental kayak gitu. Kalau kualitasnya bagus, ASInya semakin kental gitu. Anggapannya seperti itulah gambarnya. Kalau misal anggapannya gini ya, kita minum susu nih. Susu yang satu sama-sama 100 ml, ada 2 susu sama-sama 100 ml. Yang satu dikasih 3 scoop bubuk gitu ya, yang satu cuma dikasih 1 scoop. Otomatis yang 3 scoop ini tadi yang nutrisinya lebih banyak pasti lebih kenyangin karena dia lebih kental, lebih pekat kayak gitu. Nah itu sama dengan di ASI kita juga. Selama kita memperhatikan kebutuhan nutrisi kita, kebutuhan kualitas ASI kita, maka biarpun mungkin secara kuantitas itu nggak banyak, tapi akan sangat mencukupi dengan sesuai kebutuhan anak kita itu tadi. Jadi gimana sih caranya kita bisa tahu supaya ASI kita tuh bisa berkualitas, ASI kita tuh benar-benar udah bagus? Gimana caranya kita tahu? Ya kita harus makan yang seimbang, mulai dari nutrisi, dari vitamin, mineral, kalsium, kecukupan air putih, itu semuanya komponen-komponen yang sangat berpengaruh. Dan kalau selama anak kalian tidak mempunyai kondisi tertentu seperti anak aku alergi, kalian harus seimbangkan ini. Makanya ibu menyusui itu juga nggak bisa makan seadanya, tetap perhatikan asupan gizi kalian seperti itu. Terus makanannya kira-kira apa aja ya? Kalau misal biar bagus ASIku, aku harus makan apa aja nih, Mam? Nah, jadi contohnya kayak gini, Mam. Kita makan tuh kan ada karbohidrat, terus ada juga protein, ada lemak, ada serat kayak gitu kan. Nah, kita bisa ambil semuanya ini. Misal contoh lemak yang baik itu bisa didapat dari apa? Dari alpukat. Bisa dari kacang-kacangan, ada kacang almond, kacang kedelai, kacang mente, itu semua adalah kacang-kacangan sumber lemak yang baik. Lalu kalau misal karbohidratnya, misal aku nggak mau makan nasi deh, makan karbohidrat yang lain, bisa nggak? Bisa, dari jagung manis. Jagung manis itu juga bisa meningkatkan produksi ASI kita. Nah jadi ada juga ya, terus bisa juga dari nasi merah. Nasi merah itu juga seratnya tinggi kayak gitu kalau misalnya nggak mau nasi putih, atau dari singkong, dari ubi-ubian, itu juga serat yang baik seperti itu. Terus kalau misal dari sayur-sayuran, Mam, gimana? Kalau sayur-sayuran kita bisa ambil sayur yang berwarna hijau kayak bayam, terus brokoli, sayur kelor, itu kan semua sayuran berwarna hijau dan bagus sekali untuk menutrisi tubuh kita seperti itu. Terus juga kalau misal proteinnya gimana? Protein bisa dari ayam, dari ikan, dari daging-dagingan. Jadi juga pastikan kalian ada kalsium ya, Mam. Kalsium ini penting sekali dan ini yang sering banget kita lupakan gitu loh. Kita kekurangan kalsium itu juga akan bikin daya tahan tubuh kita ngedrop. Kita juga akan lebih sering capek-capek, bangun tidur pegel-pegel, rambut rontok, itu juga salah satu tanda kekurangan kalsium gitu. Kalsium itu penting untuk kepadatan tulang kita supaya kita juga nggak osteoporosis dini dong gitu. Maunya kan kita tetap sehat ya sampai tua, sampai anak bersama anak, tubuh berdewasa bersama kayak gitu loh. Nah jadi semuanya harus diperhatikan, dari porsi karbohidratnya, seratnya, sayurnya, buah, lemak yang baik, dan jangan lupa yang terakhir adalah air putih. Ini yang sering kita juga lupain. Air putih ini sangat amat penting sekali. Air putih ini kerjanya banyak. Kalau kalian minum suplemen, kalian minum vitamin, untuk memaksimalkan cara kerja vitamin-vitamin tadi juga harus mencukupi air putih gitu. Karena kalau air putihnya nggak cukup, ginjalnya kerjanya berat, akhirnya ngolahnya juga berat, ngoyok gitu. Jadi hasilnya nggak maksimal. Jadi jangan lupa ibu menyusui juga pastikan kebutuhan air putihnya 3,1 liter per hari. Nah, jadi itu tadi adalah sumber-sumber makanan yang bisa kita dapatkan kalau misal kita mau ningkatin kualitas ASI kita. Cara praktisnya gimana? Cara praktisnya bisa minum Mam Uung. Nah, aku mau sharing sedikit di perjalanan aku 7 bulan, Marvel usia 7 bulan, itu kan aku mulai minum Mam Uung. Kalian perhatikan ya, kalau misalnya kalian lihat di grafik yang sering aku sharingkan gitu tentang berat badannya Marvel,
Dulunya berat badan Marva tuh seret banget, tapi mulai dari 7 bulan semenjak aku kenal Mampu Um itu memang grafiknya dia tuh perlahan-lahan bisa naik. Nggak drastis sih memang naiknya, selama 7 bulan sampai 12 bulan, selama dalam 5 bulan itu dia naik total tuh 3 kilo. Mungkin ya bagi kalian mungkin yang anaknya sebulan bisa naik 1 kilo itu kayak sedikit, tapi buat aku yang anakku tuh naiknya per bulan cuma 150 gram, bahkan kadang nggak sampai. Itu bener-bener naik dalam 5 bulan naik 3 kilo tuh banyak sekali kayak gitu. Dan itu menurutku kayak pencapaian yang sangat luar biasa untuk aku. Dan aku ngerasain sendiri memang ketika nutrisi tubuh kita, di dalam tubuh kita sendiri tuh kayak terpenuhi, badan tuh juga lebih seger, kita nggak sakit-sakitan, bangun tidur pun juga lebih enak seperti itu. Kita kan maunya tetap menua bersama anak dengan sehat. Nah itu tadi. Jadi kalau semisal kalian bertanya lagi kepada aku, menurut aku sendiri bagus mana, kuantitas atau kualitas ASI, aku akan selalu menjawab lebih baik kita selalu memikirkan kualitas dibandingkan hanya sekedar kuantitas. Seperti itu, fokuskan pada kualitas terlebih dahulu, karena dengan kualitas ASI kita yang semakin baik, kualitas ASI kita yang mencukupi, kualitas ASI kita yang lengkap gizi-gizinya, maka ASI itu akan mengenyangkan dan ASI itu bisa berdampak yang bagus sekali untuk anak kita. Nah itu tadi sharing dari aku, juga dari sumber-sumber makanannya tadi udah aku sebutin yang bisa didapetin dari apa aja. Semoga bisa membantu untuk meningkatkan kualitas ASI kita, dan tetap perjalanan ASI kita semakin hari semakin lancar, dan kita bisa lulus mengasihi sampai 2 tahun. Jangan lupa kalau misal kalian mau ada pertanyaan boleh langsung komen di bawah. Jangan lupa subscribe juga, dan jangan lupa share ke siapa tahu banyak yang bisa terbantu dari video ini. Thank you semuanya.